video kali ini yang akan saya bahas adalah uh, pembahasan tentang KKN tematik atau KKN di rumah. Pokoknya sama aja, intinya yang harus kita lakukan adalah ide-ide atau inovasi yang bermanfaat bagi orang lain. Baik, jadi di yang pertama kita bisa membuat pelatihan. Jadi begini, titik warga desa itu kan pasti punya potensi dan kelebihan. Kita yang notabene orang asli situ atau orang asli daerah situ, harusnya kita paham bahwa apa saja potensi yang dimiliki oleh warga desa tersebut. Misalnya di situ ada anak-anak yang berpotensi untuk bicara. Dari situ kita bisa membuat pelatihan untuk di desa yang tempat kita melaksanakan KKN tersebut. Jadi bagaimana caranya biar kita bisa melakukan pelatihan tetapi sesuai dengan aturan dan anjuran yang diberikan oleh pemerintah. Jadi yang pertama yang dilakukan adalah memberikan tutorial, membuat materi-materi, kemudian kita bisa sharekan melalui WhatsApp, kita bisa membuat video biar mereka juga bisa paham, atau mereka juga tidak bisa membaca materi tapi mereka bisa memahami materi yang kita berikan melalui secara lisan. Baik, jadi tutorial yang kedua adalah mengajarkan tutorial membuat masker atau hand sanitizer, dimana kita tahu bahwa pengalaman KKN senior kemarin kan hanya melakukan KKN yang membagikan masker, membagikan hand sanitizer, terus membagikan cairan disinfektan. Tetapi untuk kegiatan seperti itu menurut saya kurang tepat. Kenapa kurang tepat? KKN ini kan memberikan sesuatu yang bermanfaat dan lebih ke edukasi, mengajarkan masyarakat bagaimana supaya mereka tetap bisa bertahan, mereka bisa kreatif di situasi yang seperti ini, sesuatu yang sulit. Jadi KKN dari universitas itu memberikan sesuatu yang edukasi, bukan dari dinas sosial yang memberikan bantuan. Istilahnya seperti itu bedanya ya. Jadi alangkah lebih baiknya kita memiliki dana atau dari kampus atau dana pribadi kita, lebih baik dilakukan untuk membuat tutorial. Jadi kita bisa membuat tutorial di hadapan warga-warga desa atau di lingkup yang kecil melalui RT RW ya. Kita bisa mengajarkan warga desa situ untuk membuat masker dari kain cerca yang sederhana. Jadi dari kain-kain yang tidak dipakai bisa dimanfaatkan untuk membuat masker yang untuk sangat berguna untuk saat ini. Kita juga bisa memberikan tutorial bagaimana caranya membuat hand sanitizer di rumah dengan bahan-bahan yang ada di lingkungan yang ada di sekitar kita. Ya, setidaknya bahan-bahan yang dianggap kurang bermanfaat atau kurang berguna bisa kita manfaatkan untuk membuat hand sanitizer. Kita juga bisa membuat tutorial cara membuatnya disinfektan dan bagaimana cara mengaplikasikan bahan-bahan itu tadi supaya tetap aman untuk semua orang. Baik, jadi ini ide yang ketiga. Yang ketiga ini adalah kita bisa menyebarkan informasi positif melalui media sosial yang kita punya. Tentunya anak milenial seperti kita pasti memiliki media sosial, misalnya Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp dan lain-lain sebagainya. Kita bisa memberikan informasi positif. Jadi kan banyak informasi yang beredar yang negatif melalui televisi. Jadi sifatnya itu bisa menakuti masyarakat. Jadi masyarakat bisa dibuat takut. Jadi bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Bagaimana mereka bisa, apa yang bisa mereka lakukan? Jadi kita sebagai mahasiswa milenial
yang langsung terjun ke masyarakat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Harus menyebarkan informasi positif ke masyarakat. Jadi bisa kita sebarkan itu informasi-informasi yang positif melalui media sosial kita, misalnya WhatsApp dan tadi Instagram, Facebook dan lain-lain, supaya masyarakat tersebut tidak terlalu termakan omongan dari media sosial yang mereka lihat, misalnya dari televisi. Oke, selanjutnya yang keempat, yang biasanya itu tidak menutup kemungkinan untuk bidang yang lainnya. Ini biasanya dari bidang teknik, membuat inovasi terbaru. Misalnya kita dari anak-anak teknik bisa membuat inovasi-inovasi terbaru, membuat robot untuk membantu para tenaga medis pada saat memeriksa pasien atau pada saat melakukan rapid test. Jadi bisa menghindari atau mengurangi resiko tertularnya COVID-19 ini, atau mungkin membuat mesin otomatis penyemprotan desinfektan atau lainnya. Jadi kita berusaha membuat inovasi terbaru yang memang sedang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Kemudian yang kelima, membuat tutorial perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi kita bisa memberikan contoh kepada masyarakat sekitar kita, khususnya yang terpenting adalah keluarga. Kita memberikan contoh bagaimana caranya hidup bersih dan sehat, makan makanan yang sehat, nggak harus makan daging sapi setiap hari atau ikan setiap hari. Kita bisa memanfaatkan dedaunan, misalnya sayur dan lain-lainnya, pokoknya yang ada di sekitar kita, misalnya kangkung, bayam, pokoknya makanan sayur-sayuran, pokoknya tidak harus makan sapi atau ikan setiap hari. Setiap melakukan aktivitas, kita juga tidak boleh lupa untuk mencuci tangan tiap hari harus. Jadi kita bisa melakukan, setelah melakukan kegiatan, kita bisa melakukan cuci tangan dengan baik dan benar. Terus kemudian kita bisa melindungi daerah kita dari sampah, terus olahraga dan baik dan teratur. Jadi orang-orang di sekitar bisa menjaga kebersihan dan kebersihan lingkungan. Jadi itu adalah 5 ide atau 5 inovasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.